Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebu Film Cadun. Ya, apa kabar? Sehat-sehat kabeh keluarga dong ya. Balik maneh ambe aku Icang dengan quotes hari ini. Jangankan dipeluk, senyummu saja sudah cukup menghangatkan kok, Mbak. Hah. Cukup banyak yang request film peperangan legend satu ini, Lur. Ada yang kurang juga kalau nggak dingidulin ya kan. Dari thumbnailnya sudah sangat jelas, apalagi kalau bukan 300 tahun 2006. Mau sampai kapanpun nonton Leonidas dan 300 pasukannya juga nggak akan pernah bosen, Lur. Jadi langsung aja kita ke request pertanyaan ngawur dari dulurku Maulina KR1770. Cak, mau nanya, apa bener manasin mobil atau motor bisa pakai microwave? Bisa, Lur, bisa kok. Ada yang bales pakai magicom sama hair dryer, bisa juga. Pakai cacian dan makian juga bisa panas. Monggo skecakan. This is Sparta! Pada zaman Yunani kuno, tepatnya di kota Sparta, terdapat sebuah tradisi di mana bayi-bayi yang lahir dalam kondisi fisik kecil, lemah, lunglai, letoy, sakit atau cacat akan dibuang begitu saja oleh para tetua di sana. He would have been discarded. Semua anak-anak Sparta yang terlahir normal pun akan dididik, dilatih, digembleng dengan sangat-sangat keras agar terbiasa bertempur, pantang menyerah dan memiliki jiwa seorang satria. Saat usia 7 tahun, bocil-bocil ini pun dipisahkan dari ibunya agar bisa dilatih lebih keras lagi. Mereka bertarung untuk menjadi pejuang terbaik yang pernah ada. Juga dicambuk agar tidak merintih dan tidak menunjukkan rasa sakit. Sampai ketika sudah beranjak remaja, mereka berkali-kali dilepaskan ke alam liar untuk bertahan hidup. Agar mengenal dunia yang keras, menguji kecerdikan dan ketahanannya, juga menajamkan seluruh indranya. Tidak banyak yang bertahan di titik ini, Lur. Namun ada seorang bocah yang jauh-jauh lebih unggul dibanding teman-temannya. Bahkan dia bisa membunuh serigala buas sebesar ini dengan cara memancing serigala itu ke celah sempit. Dan itu dilakukannya dengan sangat tenang. Dia bernama Leonidas. Dan inilah Telungatus. Manufactured by 300 years, as thought to show no pain, no mercy. His form, perfect. Keberanian dan kehebatan Leonidas membuatnya dijadikan Raja Sparta yang baru. Bahkan sejak dia masih remaja, 30 tahun pun berlalu sejak Leonidas membunuh serigala tersebut dan telah memimpin banyak sekali pertempuran. Kini dia sudah memiliki istri dan seorang anak, yaitu Ratu Gorgo, dan sebut saja sang anak bernama Paijos ya. Hari itu Leonidas kedatangan tamu, yaitu utusan dari sang Raja Persia bernama Xerxes. Dia membawa tengkorak-tengkorak raja-raja dari berbagai belahan dunia yang sudah ditaklukkan untuk menunjukkan betapa berkuasanya raja dari segala raja, yaitu Xerxes, yang disembah layaknya dewa. Tentunya maksud kedatangan utusan ini bukan untuk silaturahmi, tapi menyampaikan pesan bahwa Xerxes ingin Sparta bergabung dengan Persia. Atau dengan kata lain, Lur, Leonidas harus tunduk pada kekuasaan Xerxes. Dengan imbalan, Leonidas beserta rakyatnya akan hidup makmur, tentram, dan adem ayem. Tunduk? Tidak pernah ada kata tunduk bagi Leonidas dan rakyat Spartanya. Tanpa ada rasa takut sedikit pun, merasa harga dirinya diinjak-injak, Leonidas dan pasukannya pun langsung membunuh utusan tersebut beserta seluruh kroco yang dibawanya. Dan this is Sparta. Udah lah, Cang, gak usah teriak-teriak. This is Sparta! Leonidas tahu penolakannya untuk tunduk, apalagi sampai membunuh utusan, akan membawa peperangan antara Sparta dan Persia. Malam itu dia pun pergi ke atas bukit menemui para pendeta dewa kuno bernama Efor yang terlahir cacat karena perkawinan sedara. Sesuai adat Sparta sejak dahulu bahwa sang raja harus meminta restu kepada Efor sebelum memulai peperangan. Leonidas pun memberi persembahan sekarung emas dan menjelaskan strategi
strateginya dalam berperang nanti. Namun setelah Eivor berkomunikasi dengan para dewa melalui perantara gadis tercantik di Sparta yang tinggal bersama mereka dan telah dirasuki oleh roh-roh leluhur, Eivor melarang Leonidas pergi berperang karena bertepatan dengan diadakannya ritual suci yang akan membuat dewa murka, dan itu juga akan membawa kehancuran bagi Sparta. Namun Leonidas nggak peduli. Sejak awal dia memang merasa adat permintaan restu tersebut sama sekali tidak masuk akal, dan Leonidas akan tetap berperang tanpa persetujuan Eivor melawan Persia yang rumornya memiliki jutaan pasukin. And her women and children slaves are worse. Sparta will burn. Trust the gods, Leonidas. You trusted heathen. Honor the Carnea. Usut punya usut, ternyata sebelumnya Eivor telah disuap oleh utusan Xerxes. Begitu pula dengan salah satu dewan terhormat Sparta, yaitu Theron, yang berkhianat dengan sogokan emas berkali-kali lipat lebih banyak dari pemberian Leonidas untuk memberikan pesan palsu agar Leonidas beserta pasukannya menyerah dan tidak pergi berperang. Atau dengan kata lain, Eivor tidak lebih dari manusia mesum dan rakus harta. And when far burn, you shall bathe in gold. Truly, you're in the God King's favor now. Pompous imp, worth diseased, rotten. Keesokan paginya, Leonidas pun sudah mempersiapkan 300 prajurit terbaik dari yang terbaik untuk pergi berperang. Di antaranya adalah sang kapten juga sahabat terbaik Leonidas, yaitu Vincent, anak Vincent satu-satunya yang masih sangat muda, yaitu Astinos, dan prajurit paling berambisi membantai musuh, yaitu Magneto, bukan dong, yaitu Stelios. Astinos is as brave and ready as any. We are with you, sire, for Sparta, for freedom. Tak lama kemudian datanglah dewan-dewan Sparta, termasuk si pengkhianat Theron, yang meminta Leonidas mengurungkan niatnya untuk berperang sesuai nasihat Eivor. Dengan santainya Leonidas mengatakan, jika aku hanya jalan-jalan cari angin saja kok sambil dikawal sama 300 prajurit terbaikku ke arah utara, tepatnya Gerbang Panas. Sebelum OTW, Leonidas pun berpamitan kepada istri dan anaknya. Ratu Gorgo juga memberikan kalung untuk suaminya sebagai pengingat agar Leonidas harus pulang dengan selamat. Perjalanan hidup dan mati ini pun akhirnya dimulai, semua demi tanah air, demi keluarga dan kebebasan. Di tengah perjalanan, prajurit Sparta bertemu dengan prajurit Arkadian yang dipimpin oleh Raja Daxos. Arkadian ingin bergabung dengan Spartan setelah mendengar kabar mereka akan berperang melawan Persia. Namun Daxos jadi ragu untuk bergabung karena jumlah Sparta hanya sedikit, bahkan lebih banyak prajurit Arkadian. Leonidas pun hanya tersenyum dan bertanya ke beberapa orang Arkadian apa profesi kerjanya. Ada yang tukang bikin patung, pandai besi, jual pulsa, pembuat kendi, dan sebagainya. Berbeda dengan prajurit Sparta yang ketika ditanya oleh Leonidas, mereka menjawab serempak, yang mana artinya jumlah bukanlah penentu kemenangan, namun ambisi untuk berjuang yang akan menentukan. Langsung kicep Raja Daxos, ya kan? What is your profession? Sculptor, sir. You. There. What is your profession? A potter. Doesn't it? What is your profession? Setelah beristirahat dan melanjutkan perjalanan kembali, prajurit Sparta dan Arkadian melihat kobaran api yang sangat besar, di mana ternyata itu adalah desa yang masih bagian dari Sparta, telah dibumi hanguskan oleh pasukan pengintai Persia. Bahkan dengan kejinya, seluruh penduduk desa bukan hanya dibunuh lur, tapi mayat-mayatnya juga ditancap mengikuti bentuk pohon. Ngeri sumpah. Where are all the people? Persians. We are doomed. Quiet yourself. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh, sampailah prajurit Sparta dan Arkadian di Gerbang Panas, sebuah lokasi yang diapit oleh dua bukit tinggi. Dan disinilah strategi Leonidas nantinya akan berjalan. Terlihat di lautan ada ratusan kapal Persia siap menyerang. Namun tak lama kemudian semua kapal beserta prajurit-prajurit di dalamnya habis ditelan badai, yang mana prajurit Sparta dan Arkadian percaya jika kejadian tersebut adalah bantuan Dewa Zeus.
glorious. Zeus stabs the sky with thunderbolts. Namun betapa terkejutnya Raja Arkadian Daxos ketika melihat pasukan Persia yang ternyata masih sangat-sangat banyak sekali dan sudah membuat markas di pantai utara. Jadi bisa dibilang kapal yang barusan terkena badai hanya serpihan debu saja. Tapi melihat itu Magneto alias Stelios malah tertawa karena selama dia berperang baru kali ini menemukan lawan yang sepadan. Luar biasa edan prajurit satu ini, Lur. Why do you smile? Might be one down there who's up to the task. Keesokan paginya, utusan Raja Xerxes pun datang dengan beberapa prajuritnya ketika Stelios dan kawan-kawan sedang membangun tembok untuk mengiring pasukan Persia ke Gerbang Panas. Dengan arogannya si utusan berkata bahwa sudah banyak pasukan pengintai di perbukitan Gerbang Panas yang tadi meluluh lantakkan satu desa. Namun betapa terkejutnya si utusan yang langsung kicep ketika melihat tembok-tembok tersebut bukan hanya terbuat dari batu, tapi juga terselip banyak mayat-mayat pasukan pengintai Persia yang sudah dibunuh layaknya semen. Tanpa basa-basi, Stelios pun langsung menebas lengan utusan dan memintanya kembali untuk menyampaikan ke Raja Xerxes bahwa Sparta tidak akan tunduk dan menyerah sedikit pun. By noon this day, you will be dead, man. Your women, your sons, elders will be slain. Run along and tell your faces free men here. Our arrow will blot out the sun. Sementara itu Leonidas yang sedang ngobrol ngalor ngidul dengan Vincent tiba-tiba didatangi oleh salah satu rakyat Sparta yang sedari awal mengikuti rombongan prajurit. Dia bernama Ephialtes yang lahir dengan fisik seperti ini, Lur, karena perkawinan sedara. Ephialtes memberikan informasi bahwa ada sebuah jalan rahasia yang mana jika pasukan musuh yaitu Persia mengetahui jalan tersebut, maka prajurit-prajurit Sparta bisa terkepung. Ephialtes juga izin ikut bergabung dengan pasukan Sparta untuk berperang dan nanti akan menunjukkan lokasi jalan tersebut untuk mewaspadai. Walau ambisinya begitu besar, namun Leonidas dengan kata-kata bijaknya harus menolak. Karena meskipun Ephialtes memiliki tusukan tombak yang kuat, sayangnya dia tidak bisa mengangkat perisai setinggi mungkin karena kondisi fisiknya, di mana perisai sangat penting untuk melindungi teman di sebelahnya. Sedikit saja ada celah di pertahanan, maka prajurit Sparta bisa langsung dibantai. Leonidas pun hanya bisa mengajak Ephialtes untuk berkontribusi menjadi tim medis dan mengobati prajurit yang terluka. Jelas mendengar itu Ephialtes pun sangat kecewa dan akhirnya membenci rajanya sendiri, yang mana Leonidas tidak menyadari jika kebencian Ephialtes nantinya akan menjadi malapetaka bagi bangsa Sparta. Raise your shield high as you can. From thigh to neck, Ephialtes. As a single, impenetrable unit. Clear the battlefield of the dead. Tend the wounded. Leonidas! You are wrong! Tak lama kemudian tiba-tiba tanah berguncang, bukan karena gempa bumi atau T-Rex, melainkan gempuran dari ribuan bahkan mungkin puluhan ratusan ribu pasukan Persia gelombang pertama. Ke-300 prajurit Sparta pun sudah bersiap di Gerbang Panas dengan formasi yang sudah diatur oleh Leonidas. Sebelum peperangan dimulai, sang komandan pun berteriak agar Spartan menjatuhkan senjatanya dan menyerah. Namun tiba-tiba lemparan tombak tersebut jelas sebuah pernyataan perang. Pasukan Persia pun langsung datang menyerbu. Namun strategi Leonidas yang begitu cerdik berjalan lancar dengan bertahan menggunakan formasi anti jebol berlokasi di celah sempit Gerbang Panas, membuat ribuan musuh tidak bisa bebas bergerak. Setelah serangan pertama bisa ditahan, Spartan langsung berbalik membunuh musuh baris terdepan. Cara ini dilakukan terus-menerus, Lur, sampai banyak musuh yang tewas. Bertahan, buka perisai, tombak, maju dikit. Bertahan, buka perisai, tombak, maju dikit. Bertahan, maju dikit. Sampai akhirnya sudah cukup bagi Sparta untuk bertahan. Mereka pun mulai menyerang secara membabi buta dan tanpa ampun, dipimpin oleh sang raja Leonidas.
Pasukan Persia yang tinggal sedikit didorong sampai terjatuh ke bawah jurang. Lalu dari kejauhan pasukan Persia yang begitu banyak menembak ribuan, mungkin jutaan panah, bahkan sinar matahari sampai tertutup. Seakan-akan hari itu sudah malam. Prajurit-prajurit Sparta pun langsung berlindung di balik perisai, dan mereka pun tertawa karena menganggap Persia begitu pengecut sampai-sampai menyerang dari jauh. Persian cowards! Fight in the shade! Setelah melewati serangan gelombang pertama, sekarang giliran pasukan berkuda Persia yang menyerang di gelombang kedua. Dengan pertahanan rapat dan tak bisa ditembus juga serangan kuat nan mematikan. Lagi-lagi musuh disapu bersih dan tidak ada satupun prajurit Sparta yang tewas. Amazing. Tak lama setelah kemenangan itu, akhirnya datanglah sang raja Persia yaitu Xerxes, berdiri tegak di atas singgasananya yang dipikul oleh puluhan budak. Dengan tubuh tinggi dipenuhi emas murni termasuk sekancut-kancutnya. Itu BTW maaf ya, maaf Pak Xerxes ya, apa nggak ngap itu anunya Pak? Jelas maksud kedatangan Xerxes menemui Leonidas untuk memberi kekayaan kepada Sparta dan menjadikan Leonidas panglima perang seantero Yunani. Namun tentu dengan satu syarat, yaitu Leonidas bertekuk lutut atau tunduk kepadanya. Tundak tunduk. Dengan santainya Leonidas mengatakan, "Gimana ya bro, kakiku pegel bro habis bantai pasukanmu, jadi sulit untuk bertekuk lutut nih bro." Mendengar jawaban yang selengean tanpa ada rasa takut itu pun membuat Xerxes semakin murka. Dia berjanji akan membantai pasukan Sparta, menghapus nama Sparta dari sejarah. Begitu pula dengan seluruh rakyat se-Yunani yang akan dibuat sengsara, juga menghukum mati bagi siapapun yang berani menyebutkan nama Leonidas atau Sparta. Slaughtering all those men left a nasty. The world will never know you existed at all. Honoring the very name of Leonidas will be punished. I will erase even the memory of Sparta from the histories. The world will know and stood against the tyrant. Setelah mayat Persia selesai ditumpuk, malam harinya mereka kedatangan pasukan paling elit Persia yang mana mereka sudah mengabdi selama 500 tahun lamanya. Gigi mereka diasah setajam taring, wajah mereka hancur dan memakai topeng yang mengerikan. Pasukan elit paling berbahaya di seluruh Asia ini dijuluki sebagai pasukan abadi. Mereka semua pun berhenti tepat di depan tumpukan mayat Persia dan tidak ada seorang pun prajurit Sparta yang tampak. Lalu tiba-tiba prajurit Sparta mulai menyerang pasukan abadi, dan meskipun beberapa dari 300 prajurit Sparta bisa dibunuh, tapi alah, abadi-abadi apanya, tetap aja mereka bukan tandingan prajurit Sparta lur. Lalu yang terjadi, monster terkuat berbadan raksasa pun dilepaskan. Dia akhirnya berduel dengan Leonidas, di mana Leonidas cukup kewalahan dengan kekuatannya dan hampir terbunuh. Namun dengan kelihayannya, insting membunuhnya, semangat pantang menyerah membuat Leonidas memenangkan pertarungan tersebut dengan cara memenggal kepala si monster. Setelah tewasnya monster Persia, prajurit-prajurit Arkadian ikut membantu peperangan. Meskipun banyak yang blunder atau kesalahan dalam teknik berperang, namun Arkadian cukup berperan dalam pertempuran tersebut. Pasukan-pasukan abadi yang tersisa pun dibantai habis dan lagi-lagi kemenangan didapatkan oleh Spartan. Very human chill crawl up his spine. Malam itu mereka semua merayakan kemenangan pertempuran barusan dan juga memberi penghormatan bagi mereka yang telah gugur.
Keesokan harinya peperangan pun kembali dilanjutkan, dan kali ini bukan hanya pasukan manusia saja, tapi juga ada badak ngamuk menyerang membabi buta. Bahkan pasukan Persia juga ikut dibunuhnya. Namun prajurit Spartan tidak gentar sedikit pun. Hanya dengan satu lemparan tombak yang sangat kuat dari Astinos, putra dari sang Kapten Vincent, mampu membunuh badak tersebut. Karena pertarungan jarak dekat selalu dimenangkan oleh Spartan, Persia pun dengan pengecutnya mengerahkan pasukan sihir yang melemparkan bom dari jauh. Bukan hanya itu, tapi makhluk-makhluk seperti gajah kuno juga dikerahkan. Begitu pula pasukan-pasukan lain dari seluruh dunia. Namun mereka semua bukanlah tandingan prajurit Sparta. Persian dead is slippery. Lalu di peperangan selanjutnya kita diperlihatkan bagaimana aksi tunggal prajurit muda Astinos menghabisi banyak musuh sendirian sambil berlomba banyak-banyakan bunuh dengan Stelios. Tepat setelah pasukan-pasukan Persia tersebut dikalahkan, Astinos menjadi lengah dan naas kepalanya pun terpenggal oleh prajurit berkuda yang datang dari belakangnya. We lose few. Melihat putra semata wayangnya tewas, Vincent pun menangis dan sangat-sangat marah. Dia membuka helmnya, membunuh musuh-musuh lain yang berdatangan secara brutal dan menggila. Of his own young son, the captain breaks. Captain's cries of pain at the Di lain sisi, Ephialtes Kacrut yang kecewa dan membenci Raja Leonidas mengkhianati bangsa Sparta dan memihak kepada Xerxes karena dia bisa mendapatkan apapun yang diinginkan termasuk wanita dan kekayaan. Asalkan Ephialtes mau menunjukkan di manakah jalan rahasia tersebut agar pasukan Persia bisa mengepung prajurit-prajurit Sparta yang tersisa. Lead my soul to the hidden paths behind the cursed Spartan. Embrace me as your king and as your god. Yeah, I want it all. Wealth, women. Sementara itu di kota Sparta, Theron yang mengetahui bahwa Ratu Gorgo akan menghadap para dewan untuk meminta pasukan bantuan melawan Persia pun mengancam jika Gorgo tidak akan bisa mendapatkan apa yang dia mau karena Theron memiliki suara yang didengar oleh dewan-dewan lain. Dengan brengkesnya, Theron berjanji akan membantunya saat pertemuan dengan dewan nanti, asalkan Gorgo mau menuruti kemauannya, yaitu apalagi kalau nggak berasli, ya kan? Dan Ratu Gorgo pun terpaksa meladeni birahi Theron karena dia ingin menyelamatkan suaminya juga membawa Sparta pada kemenangan. I need your help in winning votes to send the army north to our king. And are not created Ehud, my little queen. You will go before the council, but your words will fall on deaf ears. I have to offer. Turn for my word that I'll send our army north. This will not be over quickly. Setelah kemenangan hari itu, prajurit-prajurit yang masih hidup pun beristirahat sejenak dan mengobati luka dengan dicocros tombak panas. Tak lama kemudian datanglah Raja Arkadian Daxos yang telah mendapatkan info bahwa Ephialtes telah membocorkan jalan rahasia kepada Xerxes, yang mana artinya esok hari mereka akan dikepung oleh pasukan Persia dan tidak ada kesempatan untuk menang sedikit pun. Namun Leonidas tidak peduli tentunya dengan hal tersebut karena Spartan tidak pernah mundur, tidak pernah menyerah. Bahkan Leonidas berteriak ke prajurit-prajuritnya untuk kemenangan esok hari. Karena takut dengan gempuran Persia, Daxos beserta pasukan Arkadian pun memutuskan untuk pulang. Lalu Leonidas menyampaikan ke seluruh prajurit Sparta yang tersisa bahwa hukum Sparta adalah maju berperang tanpa ada kata mundur sedikit pun. Leonidas yakin era kebebasan akan datang dan semua orang sejagat raya akan tahu bahwa 300 pasukan Sparta memberikan nafas terakhirnya demi memperjuangkan bangsanya. Spartans never retreat. Spartans never surrender. Spartans, prepare glory. Have you gone
one night, my men will leave with me. Give their last breath to defend it. A new age begun. An age of freedom. Saat pagi menjelang, Leonidas pun memerintahkan salah satu prajurit terbaiknya yaitu Dilios yang matanya sudah buta sebelah akibat peperangan untuk pulang ke kota Sparta. Leonidas tahu Dilios adalah salah satu prajurit terbaiknya, namun dia juga memiliki bakat lain yaitu sebagai pencerita ulung. Maka dari itu Dilios harus menceritakan kisah perjuangan 300 pasukan Sparta ke seluruh rakyat Yunani agar mereka semua bersatu melawan kekuasaan Persia yang dipimpin oleh Xerxes. Tak lupa Leonidas juga menitipkan kalung pemberian istrinya yaitu sang Ratu Gorgo. A handful stay, only one looks back. Hundreds leave. But tonight we dine in hell! Sementara itu istri dari Leonidas, Ratu Gorgo, akhirnya menemui para dewan. Tujuan Gorgo ke sana untuk meminta dikirimkan pasukan bantuan ke utara dan membantu sang raja Leonidas beserta pasukannya. Namun Theron tidak menepati janji tentunya. Dia malah mengompor-ngompori dewan lain agar tidak mengirimkan bantuan karena pasukan bantuan itu pastinya juga akan terbunuh sama seperti 300 prajurit terkuat Sparta. Bahkan Theron mengatakan jika Gorgo yang seorang wanita tidak pantas menghadap dewan karena telah menawarkan tubuhnya kepada Theron agar mau membantu mengirimkan pasukan. Loh, kok manipulatif? Sebagai istri dari Raja Leonidas, Ratu Gorgo yang sama tangguhnya pun mengambil pedang milik seorang prajurit dan hours ago you offered yourself to me. My little hawk. Exchange for her having these noble men. That isn't love. Mampus. Theron pun tewas seketika dan terlihat emas-emas bergambar Xerxes jatuh dari pakaiannya. Terkuak sudah bahwa Theron selama ini telah berkhianat dan juga berusaha memanipulasi pikiran dewan atas perintah Xerxes. Sementara itu di area gerbang panas, prajurit-prajurit Sparta telah dikepung oleh pasukan Persia karena sudah ditunjukkan jalan rahasia oleh Ephialtes. Ajudan Xerxes pun mengatakan bahwa Raja Dewa Xerxes sangat mengagumi semangat dan kemampuan prajurit Sparta. Bahkan Xerxes berjanji tidak akan mengambil mengublek-ngublek tanah Sparta lagi dan Leonidas berhak memilikinya seutuhnya asalkan dia mau tunduk dan mengabdi ke satu-satunya penguasa di dunia, yaitu Xerxes. Leonidas pun diminta bertekuk lutut saat itu juga, dan Leonidas mulai melepas satu persatu perlengkapan perangnya, mulai dari helmnya yang terasa panas, perisainya yang begitu berat, tombaknya, dan akhirnya Leonidas pun bertekuk lutut. Betapa sumringahnya Xerxes karena dengan ini dia akan benar-benar berkuasa. Namun ketika Leonidas akan bersujud, ternyata lur, inilah prinsip seorang pejuang sesungguhnya, di mana tidak ada kata mundur, tidak ada kata menyerah, dan lebih baik mati di medan peperangan. Karena nama mereka pastinya akan dikenang di seluruh penjuru dunia. Satu persatu prajurit Sparta dibantai, sementara Leonidas mengambil tombaknya berteriak sangat lantang. Lalu melemparkan tombaknya dengan sangat kuat ke arah Xerxes yang jaraknya begitu jauh. Namun sayang tombak itu hanya melukai wajahnya saja. His target is far away. Di sini kita diperlihatkan betapa mengerikannya Kapten Vincent yang meski tubuhnya sudah ditembus oleh tombak, dia masih sanggup bertahan hidup sebentar, bahkan menarik tombaknya lebih dalam lagi ke tubuhnya agar bisa membunuh musuh lebih banyak. Seluruh prajurit Sparta pun akhirnya tewas, sedangkan sang raja pemberani yaitu Leonidas meraung lantang ke arah Xerxes sebagai simbol bahwa prajurit Sparta tidak pernah takut dengan kematian.
Stelios yang sudah sekarat pun mengatakan bahwa sebuah kehormatan baginya mati di sisi sang raja Leonidas. Lalu di penghujung hidupnya, Leonidas pun mengingat istrinya Ratu Gorgo, dan jutaan panah menghujam dari pasukan-pasukan di atas bukit yang akhirnya membuat Leonidas tewas. Namun anehnya tidak ada satupun anak panah yang mengenai area kancutnya kalau diperhatikan, lur. Setelah kematian 300 prajurit Sparta minus 1 karena si Dilios udah pulang, Dilios pun sampai di kota Sparta dan langsung menemui Gorgo untuk menyampaikan amanah kalung pemberiannya ke Leonidas yang sekarang diberikan ke sang putra Paijos. Setelah itu Dilios pun menyampaikan bagaimana kisah keberanian Leonidas dan 300 prajurit Sparta melawan pasukan tirani Persia di hadapan rakyat dan dewan Sparta, sampai akhirnya berlanjut ke seluruh rakyat Yunani. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu berkat kisah yang diceritakan oleh Dilios. Kini mimpi, hasrat, ambisi, dan perjuangan Leonidas beserta 300 pasukannya pun berhasil menyatukan pasukan seluruh Yunani berjumlah 30.000 ditambah dengan 10.000 pasukan Sparta untuk berperang melawan Raja Dewa Xerxes beserta pasukan Persianya. Peperangan yang dikenal dengan pertempuran Plataea ini, lur, akhirnya dimenangkan oleh pasukan Yunani secara telak dan menghentikan Persia dalam misinya menginvasi Yunani. But from free Greek to free Greek, Axis Horton! And 10,000 5,000 free Greeks to victory! Buyar mengutip quotes dari Bapak Jenderal Sudirman bahwa kemerdekaan satu negara yang didirikan atas timbunan runtuhan ribuan jiwa harta benda dari rakyat dan bangsanya tidak akan dapat dilenyapkan oleh manusia siapapun juga. Assalamualaikum, lur.